Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang keris. Kadang orang yang tidak tahu akan bertanya-tanya, kenapa keris yang pendek dijadikan senjata? Kenapa bentuk keris melekuk-lekuk seperti ular? Dan mungkin banyak juga pertanyaan lain yang ada di benak kita. Maka dari itu ayo kita mulai pembahasan tentang keris. Keris merupakan senjata tikam yang berasal dari Jawa dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara hingga luar Nusantara. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Keris diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia. Keris keberadaannya bukanlah sekedar senjata tajam belaka, namun telah dijadikan sebagai pusaka, objek spiritual, serta aksesoris pakaian adat Nusantara. Sebagai senjata tajam sudah pasti, karena selain memiliki bilah yang tajam juga runcing. Namun dalam konteks sebagai pusaka, keris telah diwariskan secara turun-temurun, di mana untaian doa-doa dari para leluhur telah tergurat dalam sebilah keris yang dianggap pusaka. Sementara sebagai objek spiritual, seperti filosofi keris dapur Pandawa, diharapkan memiliki perangai dan watak seperti tokoh wayang Pandawa. Puntadewa lambang kebijaksanaan, Bima lambang kekuatan, Arjuna lambang kesatria, Nakula lambang ilmu pengetahuan dan Sadewa lambang pengobatan. Pangeran Diponegoro juga tampak nyengkelit keris dengan cara nyonte di depan perut padahal beliau tatkala perang sudah pasti menggunakan pedang dan senjata api. Belanda percaya bahwa keris sang pangeran memiliki tuah yang dapat menghilang, sehingga beberapa keris di kediaman beliau dibawa ke negeri Belanda. Padahal keris pusaka asli beliau, ikut dikuburkan di makam beliau di Jalan Diponegoro, Melayu, Kota Makassar. Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam seragam militer terlihat gagang keris di balik jas coklatnya, padahal beliau tetap memegang pistol. Keberadaan keris di balik jas tersebut dijadikan sebagai pusaka, agar para leluhur dapat melindungi perjuangannya. Selain sebagai piandel, yaitu rasa percaya diri bahwa doa-doa leluhur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah tertuang dalam sebilah keris, fungsi lain dari keris juga merupakan senjata dalam pertarungan terakhir jarak dekat. Senjata utama dalam sebuah peperangan tetap berupa tombak dan pedang, keberadaan keris hanya dipergunakan pada saat paling kritis. Keris merupakan senjata pusaka yang bersifat personal yaitu melekat kepada pemiliknya, kecuali telah diwariskan kepada anak cucunya. Keris dengan segala atributnya merupakan salah satu penanda identitas pribadi pemiliknya. Keris sekaligus perlambang status sosial, pekerjaan atau profesi, dan lain sebagainya. Pahlawan nasional Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Jenderal Sudirman hingga Bung Tomo terlihat menyelipkan keris di bagian depan. Di zaman modern bagi masyarakat Nusantara, keris merupakan pelengkap atribut busana adat yang dianggap penting. Tata cara dalam mengenakan keris pun memiliki aturan yang berbeda di setiap daerah. Di Jawa, dianggap lebih sopan apabila keris diselipkan di pinggang bagian belakang, sehingga keris juga disebut wangkingan. Di Bali dan Lombok untuk keris pendek diselipkan di perut, sedangkan keris panjang diselipkan di punggung. Sedangkan di hampir semua adat Melayu, keris diselipkan di perut. Di keraton, keris juga merupakan sebuah legitimasi kekuasaan, seperti misalnya keris pusaka Kanjeng Kiai Ageng Jakapiturun, merupakan atribut keabsahan sebagai raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, banyak juga yang menjadikan keris sebagai koleksi. Banyak dari masyarakat Nusantara, bahkan luar Nusantara yang mengkoleksi keris-keris. Pada peristiwa Perang Puputan, baik di Klungkung maupun di Badung, jasad-jasad yang gugur meninggalkan keris-keris pusaka yang indah. Banyak di antara tentara Belanda yang membawa pulang keris-keris tersebut untuk dijadikan kenang-kenangan. Sebagian oleh tentara Belanda diserahkan kepada museum, sebagian disimpan sendiri. Sehingga keris-keris kualitas istimewa di Bali banyak yang terbang ke luar negeri khususnya di Belanda. Kesadaran bahwa keris adalah karya budaya yang harus dilestarikan keberadaannya, membawa minat banyak masyarakat baik lokal maupun internasional mengoleksinya.
Keris merupakan benda berharga khususnya nilai sejarah dan nilai materialnya, sehingga menjanjikan sebagai benda investasi jangka panjang yang nilai ekonomisnya akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Keris dipercaya memiliki tuah yang dapat mendukung kehidupan pemiliknya, sehingga tidaklah heran apabila banyak yang memburu keris dengan pamor udan mas, pamor waswuta, pamor melati rinons, dan lain-lain. Padahal sebenarnya tuah ini sifatnya adalah sugestif, dalam arti kata menjadi penyemangat dalam mendapatkan rejeki. Sebab tidaklah mungkin apabila seorang pemilik keris dengan pamor udan mas, malas bekerja kemudian berharap tiba-tiba dihujani dengan emas, kecuali dia harus bekerja lebih giat daripada sebelumnya. Keris sebagai salah satu puncak karya seni tradisional bidang tempa logam, terdapat hampir di seluruh Nusantara. Temuan arkeologis lebih banyak ditemukan di Jawa, kemudian menyebar ke seantero Nusantara, sehingga memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda. Di Bali disebut kadutan, di Sumatera Barat disebut kari, di Sulawesi Selatan disebut sele, tapi atau taping, di Minahasa disebut kekesur, di Aceh disebut ponok, di Lampung disebut terapang, di Jambi disebut koksi. Hingga pengaruhnya sampai ke Filipina dikenal dengan sebutan sundang atau sondang. Kepanjangan nama keris dalam bahasa Jawa adalah melungker-melungker kang bisa ngiris. Dahulu kala, dalam adat Jawa, keris adalah satu dari 5 hal yang harus dimiliki oleh laki-laki Jawa dewasa. Keris pada dasarnya menunjukkan kemapanan seorang laki-laki Jawa, sekaligus simbol diri dari pemiliknya serta simbol garis keturunan. Keris dalam bahasa Jawa disebut tosan aji, merupakan penggalan dari kata tosan yang berarti besi, dan aji berarti dihormati. Jadi keris merupakan perwujudan yang berupa besi dan diyakini memiliki kandungan yang harus dihormati, karena merupakan warisan budaya nenek moyang yang bernilai tinggi. Kalau zaman dulu, kalau kita memesan dari empu, kita tidak bisa memesan sesuai keinginan kita, tapi sang empu yang menentukan keris apa yang cocok untuk kita. Namun, lambat laun orang memesan keris sesuai keinginan mereka sendiri. Inilah yang membuat keris tidak bekerja dengan maksimal, karena tidak cocok dengan pemiliknya. Awalnya tujuan keris-keris dibuat adalah untuk menunjang kesaktian, kekuasaan, dan kewibawaan manusia pemiliknya. Penggunaannya digenggam diasumsikan sebagai kepanjangan tangan, sehingga bentuknya agak besar dan panjang. Keris-keris yang bentuknya agak kecil dan lebih pendek dari keris-keris yang umum biasanya dulunya dibuat untuk orang perempuan, biasanya untuk istri bangsawan, dan untuk rohaniawan dan para sesepuh masyarakat. Dari bentuknya, secara garis besarnya, ada 2 macam jenis keris, yaitu keris lurus dan keris berluk, atau lekuk. Keris lurus. Sebagai senjata fisik, keris lurus berfungsi murni sebagai senjata tusuk dan sabet, menjadi senjata yang diandalkan untuk menusuk dan merobek tubuh lawannya. Dan seperti kebanyakan senjata tarung lainnya, racun pada keris atau warangan keris akan sangat menyakiti lawan, dan bahkan bisa membunuhnya, walaupun hanya tergores sedikit saja. Jenis keris lurus adalah jenis keris yang sederhana dalam bentuk pada awalnya. Namun seiring perkembangan zaman bentuk lurusnya tidak lagi sederhana, karena dihiasi dengan bermacam-macam motif pamor, dapur keris dan hiasan, seperti pamor udan mas, melati rinons, dan lain-lain. Jenis keris lurus mengandung sisi spiritual dalam pembuatannya sebagai lambang kelurusan hati, kepercayaan diri dan mental yang kuat, keteguhan hati pada tujuan dan sarana pemujaan kepada Sang Pencipta. Sesuai sifat kerisnya itu, si pemilik keris diharapkan selalu menjaga kelurusan dan keteguhan hati, tekun beribadah, menjaga moral, budi pekerti, dan sikap ksatria. Keris luk, atau lekuk. Keris berluk, selain sebagai senjata tusuk dan sabet, bentuk luknya juga berguna dalam menahan dan menangkis senjata lawan, tidak mudah patah bila berbenturan menangkis senjata lawan. Bentuk luk keris memang sengaja dibuat dengan tujuan lain yang tersembunyi, bukan hanya sebagai bentuk pemanis. Selain itu, bentuk luk keris juga menjadi pakem untuk menunjukkan makna spiritual kerisnya. Bentuk keris, lurus ataupun berluk, dapur keris, dan pamor keris. Pamor ini memang sengaja dibuat, bukan yang terjadi dengan sendirinya dalam proses penempaan logam keris. Selain menggambarkan jati diri keris itu sendiri, oleh empunya juga sengaja dibuat untuk menggambarkan jati diri kepribadian si manusia pemilik keris, atau si manusia pertama pemilik keris. Luk keris memiliki makna tersendiri. Jumlah luknya adalah ganjil. Mari kita kenali keris berdasarkan luknya. Berikut jumlah luk atau lekuk pada keris, beserta maknanya. Keris berluk 1.
Dalam pembuatannya, keris-keris berlook 1 memiliki makna untuk membantu pemiliknya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan membantu supaya keinginan-keinginan si pemilik keris dapat lebih cepat tercapai, misalnya keinginan dalam hal kekuasaan, kepangkatan, dan derajat. Angka 1 merupakan lambang harapan dan karunia kesejahteraan, kemakmuran dan kemuliaan. Dibandingkan keris lurus, keris berlook 1 lebih menandakan kekuatan hasrat duniawi manusia yang ingin dicapai. Biasanya keris berlook 1 mengeluarkan hawa aura yang agak panas, dan sifat energi yang tajam. Kebanyakan dibuat untuk tujuan kesaktian, kekuasaan dan wibawa. Keris berlook 3. Makna spiritual dalam pembuatan keris berlook 1 dan 3 hampir sama, yaitu sebagai lambang kedekatan manusia dengan Sang Pencipta, dan juga sebagai sarana membantu mempercepat tercapainya keinginan-keinginan sang pemilik keris. Dibandingkan keris berlook 1, keris berlook 3 lebih menonjolkan keseimbangan antara kehidupan kerohanian dan duniawi manusia. Keseimbangan antara sisi spiritual dan jasmani. Kemapanan duniawi dan batin dalam menjalani kehidupan di dunia. Keris berlook 5. Pada zaman kerajaan dulu di Jawa, keris-keris berlook 5 hanya boleh dimiliki oleh raja, pangeran, dan keluarga raja. Para bangsawan yang memiliki kekerabatan atau memiliki garis keturunan raja, memiliki kemapanan sosial dan menjadi pemimpin masyarakat, dan adipati saja. Selain mereka, tidak ada orang lain yang boleh memiliki atau menyimpan keris berlook 5. Dengan kata lain, keris berlook 5 disebut juga keris keningratan. Biasanya keris-keris berlook 5 dibuat untuk tujuan memberikan tuah yang menunjang wibawa kekuasaan, supaya pemiliknya dicintai dan dihormati banyak orang. Keris-keris jenis ini diciptakan untuk menjaga wibawa dan karisma keagungan kebangsawanan atau keningratan, dihormati dan dicintai rakyat dan bawahan, dan menyediakan kesaktian yang diperlukan untuk menjaga wibawa kebangsawanan itu. Selain itu, yang tergolong dalam jenis keris keningratan adalah keris-keris berdapur naga sasra, yang hanya patut dimiliki oleh seorang raja dan anggota keluarga raja saja. Dan keris-keris berdapur singa barong untuk kelas di bawahnya, yaitu untuk adipati, bupati dan keluarganya. Sesuai tujuan awal pembuatannya yang hanya untuk dimiliki oleh kalangan ningrat, pada zaman sekarang pun keris-keris berlook 5 mengisyaratkan manusia pemiliknya adalah seorang keturunan bangsawan. Jika pemiliknya adalah orang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan, maka keris-keris itu hanya akan diam saja, pasif, tidak memberikan tuahnya. Keris berlook 7. Keris berlook 7 terutama diperuntukkan bagi orang-orang yang menganggap hidup keduniawiannya sudah sempurna, sudah cukup, sudah tidak lagi mengejar keduniawian untuk kemudian lebih menekuni hidup kerohanian. Keris berlook 7 dibuat untuk tujuan kemapanan kerohanian atau kesepuhan. Dimaksudkan untuk dimiliki oleh raja atau keluarga raja yang sudah matang dalam usia dan psikologis, yang sudah mandito, dan untuk para tokoh kesepuhan di masyarakat. Keris berlook 9. Ditujukan untuk orang-orang yang sudah tidak lagi mengejar keduniawian, sudah lebih menekuni kerohanian. Keris-keris berlook 9 dibuat untuk tujuan kemapanan kerohanian dan kesepuhan. Dikhususkan untuk dimiliki oleh para pandito atau panembahan dan para sesepuh masyarakat. Selain memberikan tuah keselamatan, kerohanian, keilmuan dan perbawa kesepuhan, jenis keris ini biasanya mengeluarkan hawa aura yang sejuk. Keris berlook 11. Biasanya memiliki pembawaan yang teduh, tidak angker, tetapi di balik keteduhan itu terkandung suatu energi gaib yang tajam, yang siap menembus pertahanan perisai gaib lawan. Contoh keris berlook 11 adalah, keris sabuk intan dan keris sengkelat yang terkenal sakti dan banyak dibuat tiruannya. Keduanya memiliki pembawaan yang teduh, tidak angker. Tetapi di balik keteduhan itu terkandung suatu energi gaib yang tajam, yang siap menembus pertahanan perisai gaib lawan, apalagi bila ujung kerisnya diarahkan kepada seseorang. Awalnya keris sengkelat look 11 memang membingungkan banyak orang, karena tidak sesuai dengan kebiasaan atau pakem keris yang umum. Selain karena jumlah looknya yang 11, keris itu juga berwarna hitam gelap, tidak mengkilat dan tidak berpamor keleng. Namun karena kesaktiannya yang sangat tinggi, keris itu kemudian banyak dibuat tiruannya, yaitu yang disebut keris-keris berdapur sengkelat. Keris berlook 13. Pembuatan keris berlook 13 dimaksudkan dengan kesaktian dan wibawa kekuasaannya, keris itu menjadi penangkal kesialan atau tolak bala. Keris berlook 13 biasanya dibuat untuk tujuan kesaktian dan wibawa kekuasaan.
Contoh keris berlook 13 yang terkenal adalah keris Nogososro yang bersifat penguasa, pengayom dan pelindung. Aura wibawa keris ini sangat kuat. Aura wibawanya menunjang kewibawaan pemiliknya supaya banyak orang pada tunduk, dan wataknya sebagai pengayom dan pelindung akan selalu melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya. Keris Nogososro dan keris Sabuk Intan adalah sepasang keris yang menjadi lambang kebesaran kerajaan Majapahit. Dan ketika kerajaan Majapahit berakhir, pemerintahan berpindah ke kerajaan Demak, sepasang keris ini kemudian diboyong ke Demak dan dijadikan lambang kebesaran kerajaan Demak. Sayangnya, di Demak itu kekuatan kerisnya tidak bekerja. Kedua keris ini memiliki kesaktian yang setingkat dan sifat-sifat karakter kedua keris ini saling melengkapi. Pada masanya, para penguasa daerah seperti kadipaten dan kabupaten banyak yang menginginkan memiliki sepasang keris tersebut. Sehingga kemudian sepasang keris tersebut banyak dibuat keris-keris tiruannya, yaitu keris-keris berdapur Nogososro atau berdapur naga dan keris-keris berdapur Sabuk Intan. Keris-keris berlook lebih dari 13. Mengenai keris-keris berlook lebih dari 13 pembuatannya dapat dikategorikan secara seragam. Jadi tidak ada maksud spiritual tertentu dalam pembuatannya yang bisa dijadikan patokan untuk menilai secara umum keris-keris berlook lebih dari 13. Mungkin jenis keris-keris ini sengaja dibuat bentuknya demikian sebagai variasi dari keris-keris yang sudah ada. Kebanyakan keris-keris jenis ini lebih banyak dijadikan keris simpanan saja, hanya menjadi koleksi perbendaharaan pusaka saja. Kebanyakan tujuan pembuatannya adalah untuk menjadi benda souvenir, hadiah, persembahan kepada kerajaan sahabat. Termasuk yang panjang kerisnya lebih dari 1 meter. Dalam kategori keris, termasuk juga pusaka lain yang bentuknya tidak mirip keris tetapi sering disebut sebagai keris, seperti keris dapur banyak angrem, keris dapur semaran, atau keris yang berbentuk gunungan. Keris-keris tersebut biasanya bentuk dan ukurannya kecil atau tanggung. Selain itu juga banyak keris-keris lain, yang lurus maupun yang berlook, yang bentuk ukurannya kecil dan pendek seperti pisau, tidak sebanding ukurannya dengan keris-keris yang umum. Walaupun itu sebenarnya bukan jenis keris, namun ada yang mengategorikan bahwa itu keris. Biasanya barang tersebut diselipkan di baju, di dompet, atau di badan yang kemungkinan tidak terlihat oleh orang lain. Untuk keperluan ritual keagamaan atau kerohanian, ada jenis keris khusus yang disebut keris sajen. Biasanya bentuk garapannya sederhana tidak seperti keris-keris pada umumnya. Ukurannya kecil dan panjang bilahnya hanya sejengkal tangan atau lebih sedikit. Ada yang lurus, ada juga yang berlook. Gonjo irasnya menyatu dengan badan kerisnya. Gagangnya juga dari besi menyatu dengan badan kerisnya, bukan dari kayu. Biasanya berbentuk kepala dan wajah manusia atau kepala dan wajah makhluk halus yang menyeramkan. Itulah sifat-sifat keris berdasarkan look atau lekuknya. Dengan demikian bentuk keris lurus atau berlook, dan dapur keris merupakan lambang spiritualitas dasar sebuah keris, dan ini berlaku untuk keris-keris asli, yang bukan keris tiruan atau turunan. Untuk keris-keris tiruan atau turunan, biasanya lambang spiritualitasnya mengikuti perpaduan antara makna dapur keris, jumlah looknya, dan gambar pamornya. Namun terkadang tidak cocok dengan pemiliknya. Bentuk lurus atau look dan dapur tertentu dari keris tiruan atau turunan seringkali adalah pesanan khusus dari si pemesan keris. Bukan asli hasil kreasi daya cipta sang empu keris. Dengan demikian, pada keris-keris tiruan atau turunan, lambang-lambang spiritualitas dasar seringkali tidak berlaku. Karena itulah, seringkali menilai karakter gaib sebuah keris dengan cara melihat bentuk fisik kerisnya saja akan sering menjadi tidak akurat. Apalagi menilai karakter keris hanya dengan melihat gambar pamor keris, yang biasanya terbentuk secara tidak direncanakan oleh sang empu keris, sehingga tidak selalu menggambarkan karakter keris yang sesuai dengan tujuan keris itu dibuat. Begitu juga dengan kinatah yang seringkali adalah pesanan khusus dari si calon pemilik, bukan asli hasil daya cipta sang empu keris. Itulah sedikit pengetahuan tentang keris. Perlu juga diingat bahwa, keris merupakan warisan peninggalan dari Jawa yang menyebar ke seluruh Nusantara, sampai mancanegara. Kita jangan sampai malu untuk melestarikannya. Apalagi UNESCO sudah mengategorikan bahwa keris merupakan warisan budaya Indonesia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Salam hangat dari ini channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.